Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi menghitung luas bangun ruang pada desktop yang sederhana. Oke, di sini merupakan file utama dalam format JS. Jadi, di sini saya menggunakan atau require Electron untuk menjalankan program ini. Habis itu ini ada code untuk home yang selalu on. Jadi dia akan selalu menampilkan code home yang saya direct dari sini pada program utamanya. Habis itu juga dia akan selalu menampilkan program dari menu template yang di bawah ini, dan untuk menu juga. Jadi di bawah itu ada link. Jadi ini akan menampilkan kode yang menampilkan file dari luas jari genjang. Kalau yang ini untuk luas jari genjang, di bawah juga ada untuk keliling dan yang lainnya. Ini sebenarnya untuk keliling jari genjang, untuk rumus keliling jari genjang. Habis itu, jadi di sini dia ini untuk mengatur seberapa besar dia akan menampilkan window setelah diklik pada menu template. Habis itu, jadi ini juga apa namanya? Ini akan menampilkan rumus dari file luas jari genjang. Begitu juga yang lainnya. Link-link ini juga menampilkan rumus-rumus dari semua yang telah saya buat. Habis itu pada menu di sini ada, kalian bisa klik quit untuk keluar dari menu. Habis itu pada menu template dia akan mendirect dari link ini, dari link yang telah saya buat. Dia akan mendirect link file yang ada di dalam link ini ke dalam menu formula. Jadi di sini tersimpan kode yang ada pada rumus-rumus ini. Jadi ketika dia mengklik salah satu dari menu ini, dia langsung akan berpindah ke perhitungan seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan sedikit pada ini home-nya HTML biasa. Jadi ada title, ada body dan yang lainnya. Di situ pada luas, pada ini saya akan menjelaskan salah satu dari rumus yang telah saya buat, yaitu yang pertama pada JavaScript-nya saya membuat function check. Function check ini berfungsi untuk mengecek apabila form pada alas genjang dan form pada tinggi jajar genjang sama memiliki value 0, maka dia akan mengeluarkan alert, silakan input nilai. Jadi dia tidak bisa melakukan perhitungan selama formnya itu kosong. Ada function kedua itu, ini merupakan function utama, itu menghitung rumusnya sendiri. Jadi sebelum dia menghitung rumus, dia akan mengecek terlebih dahulu, menjalankan function yang ini untuk mengecek apakah variabel yang ada di dalam itu value-nya itu kosong atau tidak. Pasti itu dia akan, setelah value tidak kosong atau sudah diisi, maka dia akan menjalankan rumusnya itu. Jadi nilai yang ada pada alas jajar genjang akan diinisialisasi sebagai A, dan tingginya akan diinisialisasi sebagai T, yang nanti akan dihitung pada hasil, yaitu A kali T. Nah, hasil ini akan dimasukkan ke form hasil jajar genjang dengan masukkan variabel H ini, hasil dari variabel A. Ada juga function reset yang nantinya akan mereset semua value atau nilai yang ada pada form, alas, tinggi, dan hasil ketika tombol reset diklik. Jadi kalian bisa mengulang lagi menghitung dengan nilai yang berbeda. Habis itu ini index
biasa. Habis itu ini form untuk memasukkan nilai yang kalian ingin dapatkan, yaitu sini eh, ada input teks alas dan tinggi. Jadi ketika kalian menginput nilai pada alas atau tinggi, nilai yang di sini saya memberi nama alas ya ceritanya, maka dia akan langsung sorry. Jadi sorry, maaf ada kesalahan teknis tadi. Jadi dia akan langsung mengirimkan value tersebut ke sini yang sudah saya inisialisasi sebagai A. Kalau di alas jaringan, kalau tinggi jaringan, dia diinisialisasi sebagai T yang akan dihitung nanti pada variabel H ini. Seperti itu. Jadi di sini juga tadi kan ada function reset. Nah, di sini dia berfungsi function reset itu jika diklik maka dia akan otomatis menjalankan function yang ada di function reset. Begitu juga pada function hitung, pada button function hitung dia akan menjalankan luas jajar genjang ini. Dia akan menjalankan function yang ini untuk langsung menghitung dan nanti akan langsung keluar hasil. Seperti itu. Kalau yang ini function untuk back atau kembali ke home. Seperti itu. Yang lain juga sama, rumus-rumusnya sama seperti itu. Cuma ada perbedaan sedikit di tabung karena dia agak sedikit ribet pada function untuk menghitung luasnya. Jadi saya di sini perlu beberapa inisialisasi untuk menghitung luasnya, mulai dari saya peramakan ya seperti biasa menginisialisasi jadi sebagai J dan tingginya sebagai T. Nah, untuk perhitungan sendiri karena rumusnya itu 2 pi kali jari-jari kali jari-jari tambah T atau tinggi. Jadi agak ribet sedikit, cuma ini berhasil kok. Nanti bisa kalian buktikan sendiri kodenya itu memang hasil dari perhitungannya benar atau tidak. Jadi di sini saya pertama menghitung dari depan. D ini saya inisialis sebagai depan. Artinya perhitungan yang depan dan B ini perhitungan di belakang. Jadi pertama itu saya menghitung 2 kali 22 dikali jari-jari. Hasilnya itu disimpan dulu. Habis itu hasil dari perhitungan yang kedua tuh ada jari-jari tambah apa namanya tinggi. Habis itu baru kita kombinasikan semuanya, hasil dari D dan B itu dikali, habis itu dibagi 7 karena Pi itu 22/7 seperti itu. Jadi hasilnya pun akan didapat sesuai dengan perhitungan untuk menghitung luas tabung. Jadi saya langsung demokan saja untuk programnya sendiri. Jadi kalian ketikkan npm install npm start untuk menjalankan aplikasi karena waktu terbatas. Habis itu ini merupakan menu template. Di sini bila kalian klik quit maka dia akan keluar. Kita jalankan lagi. Kalau kalian di sini ada keterangan Ctrl O. Kalau kalian klik Ctrl O maka dia juga akan keluar. Nah, ini untuk reloadnya kalian bisa klik Ctrl L atau klik reload langsung untuk mereloadnya atau merefresh. Nah, di sini merupakan menu-menu yang ada dalam formula yang tadi saya buat. Coba kita jalankan salah satu yang paling gampang, pastinya kubus karena dia cukup menghitung ya sesimpel program. Jadi dia langsung muncul. Coba kita reset. Nah, ini itu fungsi tombol reset untuk mereset semuanya. Coba kita tampilkan sederhana di 6 kali 10 kali 10 berarti 600. Untuk hitung benar reset, terus untuk kembali kita coba X saja. Tadi juga ada kan untuk tombol back. Nah, di sini tombol back. Jadi ini untuk kelas jaringan coba hitung aja 2 kali 4 tingginya kita input langsung hitung dan hasil langsung keluar. Habis itu kalau kita reset juga akan otomatis untuk mereset. Habis itu kalau kita klik tombol back kita kembali ke home. Cuma kalau ini menggunakan elektron kita juga harus tetap mengeluarkannya dari sini. Seperti itu karena semua
ada pada aplikasi pada code index.js ini seperti itu. Jadi yang tadi ada pada tabung agak ribet perhitungannya, cuman hasilnya akurat. Kalian bisa buktikan sendiri. Ini misal saya kasih jadi-jadinya 2, misalnya tingginya itu 6. Coba kita hitung, maka dia akan memunculkan angka 100,7 sekian. Kalian bisa hitung sendiri apakah benar hitung saya atau tidak. Oke, kita reset. Kita coba hitung lagi yang lain. Kita kasih 3, 25, 150. Tuh di hasil reset, kita back. Tapi sambil lebih menyarankan tuh kan backnya itu pakai ini saja. Dia akan langsung balik ke sini. Habis itu untuk yang lainnya sama saja sih seperti itu. Jadi ini aplikasi yang sederhana tapi bisa dimanfaatkan untuk kalian yang malas menghitung dengan pensil atau pulpen, bisa memakai ini. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya untuk tutorial apa namanya, untuk menjelaskan sedikit code atau aplikasi desktop dari menghitung luas ruang. Nanti untuk code lengkapnya bisa kalian cek di GitHub saya sendiri di Gilan Taruna. Nanti saya akan share link dari GitHub saya di kolom komentar bawah ini. Oke, see you on the show for next project dari perhitungan aplikasi yang lainnya.